Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit ballroom hotel bintang 5 itu berpendar mewah, memantulkan cahaya ke arah ribuan bunga lili putih yang menghiasi setiap sudut ruangan. Musik orkestra mengalun lembut, mengiringi tawa renyah para tamu undangan yang terdiri dari kalangan pengusaha dan pejabat kota. Ini adalah hari besar bagi keluarga Pratama. Siska, putri bungsu kesayangan Ibu Widya, tengah merayakan pernikahannya yang megah dengan seorang putra pengusaha tekstil. Di tengah kemewahan itu, Maya berdiri di sudut ruangan dengan gaun satin berwarna krem yang sederhana, mungkin terlalu sederhana untuk statusnya sebagai menantu tertua di keluarga itu. Tangannya sibuk merapikan tumpukan souvenir yang sedikit berantakan. Sejak pagi, ia tidak berhenti bergerak, bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan lebih mirip asisten rumah tangga yang tak dibayar. "Maya, kesini kamu." Suara melengking itu memecah konsentrasi Maya. Ibu Widya, ibu mertuanya, berdiri di atas pelaminan yang ditinggikan, melambai dengan kasar. Wajahnya yang penuh riasan tebal tampak tegang, namun matanya berkilat penuh ambisi. Di sampingnya, Siska sang pengantin wanita, tampak merengut sambil membisikkan sesuatu ke telinga ibunya. Maya menarik napas panjang, mencoba menekan rasa lelahnya, lalu berjalan mendekat. Saat ia menaiki anak tangga pelaminan, ia menyadari bahwa musik tiba-tiba berhenti. Semua mata kini tertuju padanya. Randy, suaminya, berdiri tak jauh dari sana dengan segelas sampahnya di tangan, namun pria itu justru memalingkan wajah, seolah enggan mengakui keberadaan istrinya. "Ya, Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanya Maya lembut saat sudah berdiri di hadapan mertuanya. Ibu Widya tidak menjawab dengan kata-kata manis. Ia justru meraih mikrofon yang dipegang oleh pembawa acara, memastikan suaranya menggema ke seluruh penjuru aula. "Hadirin sekalian, mohon perhatiannya sejenak." Suara Ibu Widya terdengar bergetar oleh drama yang dibuat-buat. "Hari ini adalah hari bahagia putriku, Siska. Sebagai ibu, aku ingin memastikan masa depannya terjamin. Namun, ada satu ganjalan kecil yang harus diselesaikan di hadapan kalian semua sebagai saksi." Maya merasakan firasat buruk menyergap dadanya. Jantungnya berdegup kencang. Ibu Widya berbalik menghadap Maya. Matanya menatap tajam seolah ingin menguliti menantunya itu. "Maya, kamu sudah 3 tahun menjadi bagian dari keluarga ini. Kamu tidak bekerja, hanya menumpang hidup pada anakku, Randy. Sudah saatnya kamu berbakti pada keluarga yang sudah memberimu makan." "Maksud ibu apa?" bisik Maya. Suaranya bergetar karena malu ditonton ratusan pasang mata. "Rumah di kawasan Menteng itu. Rumah atas namamu yang selama ini kamu tempati bersama Randy." Ibu Widya berkata dengan nada memerintah yang mutlak. "Hari ini, di depan semua tamu, aku minta kamu menyerahkan sertifikatnya sebagai kado pernikahan untuk Siska. Dia dan suaminya butuh hunian yang layak untuk memulai hidup baru. Dan sebagai kakak ipar yang tahu diri, itu adalah kewajibanmu." Gumam terkejut terdengar dari barisan kursi tamu. Maya merasa dunianya seolah berhenti berputar. Rumah itu adalah satu-satunya peninggalan almarhum ayahnya. Hasil jerih payahnya membangun bisnis rintisan sebelum ia bertemu Randy. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah harga diri dan kenangannya. "Tidak, Bu," jawab Maya dengan suara yang mendadak tegas. "Rumah itu adalah milik pribadi saya sebelum menikah dengan Randy. Itu bukan aset keluarga Pratama. Saya tidak bisa memberikannya kepada siapapun." Suasana mendadak hening. Siska tiba-tiba terisak. Sebuah tangisan buaya yang sangat terencana. "Lihat, Bu, Mbak Maya memang tidak pernah menganggapku adik. Dia ingin melihatku menderita tinggal di apartemen kecil." Wajah Ibu Widya memerah padam. Urat lehernya menegang. Ia merasa otoritasnya ditantang di depan relasi bisnisnya. "Kurang ajar kamu," bentak Ibu Widya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Maya. Kekuatan tamparan itu begitu besar hingga wajah Maya tertoleh ke samping dan rambutnya yang rapi menjadi acak-acakan. Rasa panas menyengat menjalar di kulit wajahnya,
Namun rasa perih di hatinya jauh lebih menyakitkan. Berikan rumahmu untuk kado pernikahan kakakmu. Bentak Ibu Widya lagi. Suaranya meninggi 1 oktav. Jangan jadi menantu tidak tahu diuntung. Tanpa uang Randy, kamu itu bukan siapa-siapa. Cuma perempuan yatim piatu yang beruntung kami pungut. Maya memegangi pipinya yang mulai membengkak. Ia menoleh ke arah Randy, berharap suaminya akan turun tangan atau setidaknya merangkulnya. Namun, Randy justru melangkah maju dengan wajah dingin. Maya, jangan mempermalukan aku lebih jauh lagi, ucap Randy tanpa empati sedikit pun. Turuti saja kata ibu. Sertifikat itu hanya selembar kertas. Jangan sampai aku harus memilih antara ibuku atau istri yang egois seperti kamu. Maya menatap suaminya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan kosong yang dingin, seolah sedang melihat orang asing yang sangat menjijikan. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya mendadak surut, digantikan oleh kilat amarah yang sangat tenang. Begitu ya? Suara Maya terdengar sangat rendah. Namun entah mengapa terdengar sangat mengancam hingga membuat Ibu Widya sedikit mundur. Kamu punya waktu 30 menit untuk membawa sertifikat itu ke sini. Atau jangan pernah injakan kakimu di rumah itu lagi. Kamu diceraikan. Teriak Ibu Widya sambil menunjuk pintu keluar dengan telunjuknya yang gemetar. Maya menyeka sudut bibirnya yang sedikit berdarah dengan punggung tangan. Ia tersenyum tipis. Sebuah senyum yang akan segera mereka sesali. Baik. Ucap Maya tenang. 30 menit. Aku akan memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar sertifikat rumah. Nikmati pesta ini selagi kalian masih bisa bernapas dengan lega. Maya berbalik dan berjalan menuruni pelaminan. Langkah kakinya mantap, punggungnya tegak. Tidak seperti wanita yang baru saja dipermalukan. Di belakangnya, Ibu Widya kembali tertawa bangga. Merasa telah memenangkan pertempuran. Maya merogoh ponsel di balik sakunya. Jarinya dengan cepat menekan sebuah nomor yang selama 3 tahun ini sengaja ia nonaktifkan. Ini aku, ucap Maya begitu telepon diangkat. Batalkan semua dukungan dana untuk keluarga Pratama. Aktifkan klausul kebangkrutan untuk perusahaan Randy. Dan sampaikan pada manajemen hotel ini. Pemilik sebenarnya ingin gedung ini dikosongkan dalam 30 menit. Langkah kaki Maya bergema di koridor marmer yang menuju ke arah taman belakang hotel. Pipi kirinya masih terasa berdenyut. Rasa panasnya seolah menjalar hingga ke jantung. Namun, air mata yang biasanya jatuh dengan mudah setiap kali Ibu Widya memaki, kini seolah mengering. Ada sesuatu yang patah di dalam dirinya saat tamparan itu mendarat, dan sesuatu yang jauh lebih kuat, sesuatu yang sudah lama ia tidurkan, kini terbangun dengan kemarahan yang dingin. Sambil berjalan, Maya merobek hiasan renda di lengan gaunnya yang membatasi gerak. Ia mengeluarkan ponsel kedua dari saku tersembunyi di balik furing gaunnya. Ponsel ramping berwarna hitam legam yang tidak pernah diketahui oleh Randy. Halo, Pak Baskoro, ucap Maya begitu sambungan terhubung. Suaranya tidak lagi bergetar. Nada bicaranya kini penuh otoritas. Nada yang hanya dimiliki oleh seseorang yang terbiasa memerintah ribuan orang. Nona Maya, Anda mengaktifkan jalur ini kembali. Suara di seberang sana terdengar terkejut sekaligus lega. Pak Baskoro adalah pengacara keluarga sekaligus tangan kanan mendiang ayah Maya. Sudah 3 tahun. Nona, kami semua menunggu perintah Anda. Waktu istirahatku sudah selesai, Pak. Ternyata kerendahan hati hanya dianggap sebagai keset kaki oleh keluarga Pratama. Jawab Maya datar. Saya ingin Anda memproses pembatalan seluruh hibah anonim yang masuk ke rekening PT Pratama Sejahtera. Tarik semua investasi dari Pratama Group. Dan satu lagi, rumah di Menteng itu. Pastikan tim keamanan mengunci aksesnya sekarang juga. Tidak ada satupun orang keluarga Pratama yang boleh masuk, bahkan untuk mengambil sehelai benang pun. Dimengerti. Nona, bagaimana dengan acara pernikahan Nona Siska? Maya menatap pantulan dirinya di cermin koridor. Pipi kirinya merah padam, kontras dengan kulitnya yang pucat. Biarkan mereka menikmati 30 menit terakhir sebagai orang kaya. Setelah itu, buat mereka sadar siapa yang sebenarnya memberi mereka makan selama ini. Setelah menutup telepon,
Maya menyandarkan punggungnya ke dinding dingin. Pikirannya melayang ke 3 tahun yang lalu. Saat itu, Maya adalah CEO muda yang baru saja kehilangan ayahnya, pemilik tunggal Mahardika Property Holdings. Dalam masa berkabung dan kelelahan mental, ia bertemu Randy. Pria itu datang dengan pesona pria santun yang tampak tulus. Randy tidak tahu siapa Maya sebenarnya. Ia hanya mengenal Maya sebagai perempuan yatim piatu yang bekerja di bidang administrasi. Maya sengaja menyembunyikan identitasnya. Ia ingin dicintai karena dirinya sendiri, bukan karena aset triliunannya. Maka, dimulailah sandiwara itu. Maya menjual saham pribadinya dalam jumlah kecil secara rutin untuk membiayai gaya hidup keluarga Randy secara anonim melalui yayasan fiktif, agar Randy merasa karir bisnisnya sedang menanjak hebat. Namun, begitu mereka menikah, topeng Randy perlahan terkelupas. Ibu Widya, sang ibu mertua, memperlakukannya tak lebih dari pelayan rumah tangga. Maya, cuci sepatu Siska. Dia mau kencan. Maya, kenapa masakanmu hambar sekali? Kamu ini cuma menumpang di sini, setidaknya jadilah berguna. Dan Randy, pria yang ia pikir akan menjadi pelindungnya, justru berubah menjadi sosok yang narsistik. Randy merasa suksesnya adalah karena kehebatannya sendiri. Ia mulai meremehkan Maya, menganggap istrinya hanya wanita beruntung yang bisa menikmati fasilitas darinya. Padahal, setiap kontrak kerja yang didapat Randy, setiap promosi jabatan, hingga mobil mewah yang dikendarai pria itu, semuanya adalah hasil intervensi rahasia dari asisten-asisten Maya. Rumah di Menteng yang diributkan tadi adalah satu-satunya hal yang Maya tunjukkan sebagai miliknya sejak awal, sebuah rumah yang ia katakan sebagai warisan kecil dari ayahnya. Dan hari ini, keserakahan keluarga itu benar-benar melampaui batas. Mereka tidak hanya ingin menguasai hidupnya, tapi juga ingin merampas harga diri terakhirnya di depan umum. Maya melihat jam tangannya. Tersisa 20 menit. Ia berjalan menuju area lounge VIP yang seharusnya hanya bisa diakses oleh tamu-tamu tertentu. Seorang petugas keamanan hotel yang bertubuh kekar segera menghadangnya dengan wajah sinis. "Maaf, Mbak. Ini area khusus tamu VIP. Orang seperti Mbak sebaiknya kembali ke aula atau bantu-bantu di dapur saja," ujar petugas itu, melirik gaun krem Maya yang sudah sedikit koyak di bagian lengan. Maya tidak marah. Ia justru menatap mata petugas itu dengan tajam. "Siapa namamu? Bukan urusanmu. Cepat pergi sebelum saya panggil keamanan yang lain." Maya mengeluarkan sebuah kartu berwarna emas gelap dari tas kecilnya. Kartu itu tidak memiliki nama bank, hanya sebuah logo M yang elegan di tengahnya. Begitu melihat kartu itu, wajah petugas keamanan tersebut mendadak pucat. Tubuhnya gemetar. Itu adalah kartu keanggotaan pemilik gedung. Kartu yang hanya dimiliki oleh 3 orang di dunia ini. Maaf, Nyonya, saya tidak tahu." "Buka pintunya." Potong Maya dingin. "Dan panggil manajer hotel ini. Katakan padanya, Maya Mahardika ingin bicara." Petugas itu hampir tersandung langkahnya sendiri saat membukakan pintu dan berlari mencari manajernya. Maya melangkah masuk ke dalam ruangan yang tenang dan mewah itu, duduk di kursi beludru, dan memesan segelas air putih. Di luar sana, di aula utama, musik kembali berdentum. Ia bisa mendengar suara Ibu Widya yang tertawa keras melalui pengeras suara, membanggakan menantunya yang akhirnya patuh. Mereka sedang merayakan kemenangan mereka atas Maya. Mereka sedang membayangkan bagaimana mereka akan berpesta pora di rumah warisan Maya esok hari. Maya menyesap air putihnya perlahan. Ia merasakan denyut di pipinya mulai mereda, digantikan oleh ketenangan yang mematikan. "Siska, Randy, Ibu Widya," gumam Maya pelan. "Kalian bilang aku adalah orang miskin yang kalian pungut? Mari kita lihat. Siapa yang akan memungut siapa setelah matahari terbenam hari ini?" Pintu lounge terbuka dengan keras. Manajer hotel masuk dengan keringat bercucuran di dahi, diikuti oleh 2 orang asisten pribadi Maya yang baru saja tiba membawa koper berisi pakaian baru dan dokumen-dokumen penting. "Nona Mahardika, mohon maaf atas keterlambatan kami." Manajer itu membungkuk hampir 90 derajat. Maya berdiri,
meletakkan gelasnya dengan denting yang halus namun tegas. Siapkan semuanya. Dalam 10 menit, kita masuk ke aula utama. Pastikan semua layar proyektor di sana terhubung dengan server pusat perusahaan. Maya menanggalkan gaun kremnya yang compang-camping, menggantinya dengan setelan blazer merah menyala yang dibawa asistennya. Ia memoles bibirnya dengan warna merah darah yang tajam. Saat ia bercermin sekali lagi, sosok Maya yang tertindas sudah hilang. Yang tersisa hanyalah sang ratu properti yang siap meruntuhkan istana pasir yang dibangun oleh keluarga mertuanya. Ayo, ajak Maya pada timnya. Pesta yang sebenarnya baru saja dimulai. Suasana di aula utama masih dipenuhi gelak tawa. Ibu Widya berdiri di tengah lingkaran sosialitanya, memegang segelas sampanye dengan gaya jemari yang melenting angkuh. Di hadapannya, beberapa istri pengusaha mengangguk-angguk kagum, meski terselip binar sinis di mata mereka. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa tamparan tadi adalah pertunjukan kelas rendah, namun tak ada yang berani bersuara. Yah, begitulah kalau mendidik menantu dari kalangan bawah, ucap Ibu Widya dengan nada yang sengaja dikeraskan. Harus sedikit dikeras agar tahu posisi. Kalau tidak, mereka akan melunjak dan merasa setara dengan kita. Siska, yang sudah berganti pakaian dengan gaun resepsi kedua yang lebih megah, menimpali sambil mengelus perhiasan berlian di lehernya. Untung ibu tegas. Kalau tidak, mana mungkin dia mau memberikan rumah di Menteng itu. Dia itu pelitnya minta ampun. Padahal selama ini Mas Randy yang membiayai hidupnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Randy berdiri di samping adik perempuannya, mengangguk setuju dengan ekspresi jemu. Ia merasa tindakannya membiarkan ibunya menampar Maya adalah hal yang benar demi keharmonisan keluarga. Baginya, Maya hanyalah aset pelengkap yang kini mulai sulit dikendalikan. Sudah hampir 30 menit. Randy melirik jam tangannya yang berlapis emas. Jam tangan yang sebenarnya dibeli Maya secara rahasia melalui bonus kantor Randy. Kalau dia tidak datang membawa sertifikat itu, aku sendiri yang akan menyeretnya ke pengadilan agama besok pagi. Tepat saat kalimat itu selesai diucapkan, pintu ganda aula yang besar terbuka perlahan. Bukan langkah ragu-ragu yang terdengar, melainkan ketukan sepatu hak tinggi yang tajam dan berirama tegas di atas lantai pualam. Tak, tak, tak. Suara itu memotong kebisingan musik latar, memaksa orang-orang untuk menoleh. Maya melangkah masuk. Namun, dia bukan lagi Maya yang tadi mengenakan gaun krem sederhana dengan rambut berantakan. Kini, ia mengenakan setelan blazer merah menyala dengan potongan tajam yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul modern yang sangat rapi, menyingkap leher jenjang dan pipinya yang masih kemerahan akibat tamparan, namun ia menutupinya dengan riasan yang begitu bold hingga kemerahan itu justru tampak seperti rona kemarahan yang elegan. Bibirnya yang dipulas merah darah melengkung membentuk senyum tipis yang dingin. Di belakangnya, menyusul 4 orang pria berpakaian smart casual dengan koper hitam dan alat komunikasi di telinga mereka. Manajer hotel, yang tadi bersikap acuh tak acuh pada tamu, kini berjalan membuntuti Maya dengan kepala menunduk dalam, seolah sedang mengawal seorang bangsawan. "Wah, lihat siapa yang datang!" teriak Ibu Widya, meletakkan gelasnya dengan kasar di meja. "Gaya sekali kamu, Maya. Mana sertifikatnya? Apa kamu pikir dengan berganti baju mahal, yang pasti kamu beli pakai kartu kredit anakku, kamu bisa terlihat berkelas di sini?" Maya berhenti tepat 3 meter di depan panggung pelaminan. Ia melipat tangan di depan dada, menatap Ibu Widya dan Randy dengan tatapan merendahkan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Sertifikatnya sedang dalam perjalanan." Suara Maya tenang, namun menggema berkat mikrofon nirkabel yang kini terpasang di kerah blazernya. "Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang harus kita luruskan di depan para tamu yang terhormat ini." Randy melangkah maju, wajahnya memerah karena malu melihat istrinya menjadi pusat perhatian dengan cara yang tidak biasa. "Maya, cukup. Jangan buat drama lagi. Berikan dokumennya dan minta maaf pada ibu, atau aku benar-benar akan mengusirmu sekarang juga." "Mengusirku?" Maya terkekeh. Suara tawanya terdengar jernih namun menyayat. "Randy, kamu bahkan tidak sanggup membayar tagihan listrik rumah di Menteng itu jika aku tidak membantumu setiap bulan.
Bagaimana mungkin kamu mengusir pemilik dari tempat yang dia bangun sendiri? Para tamu mulai berbisik-bisik. Apa maksudnya? Bukannya Randy yang kaya raya. Ibu Widya yang merasa martabat keluarganya terancam, maju dengan langkah lebar. Ia mencoba meraih lengan Maya untuk menyeretnya keluar. Namun salah satu pria di belakang Maya dengan sigap menghalangi. "Jangan sentuh Nona Mahardika," ucap pria itu dengan suara berat yang mengancam. "Nona Mahardika? Siapa itu?" Siska tertawa sinis dari atas pelaminan. "Namanya Maya. Dia cuma menantu miskin di keluarga ini." "Security, kenapa kalian diam saja? Usir perempuan gila ini dan orang-orang asing ini sekarang." Namun, tak ada satupun petugas keamanan hotel yang bergerak. Mereka justru berdiri berjajar di sepanjang dinding aula, membentuk barikade yang mengunci semua pintu keluar. Manajer hotel maju satu langkah, berdehem, lalu berbicara melalui pengeras suara. "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Atas perintah pemilik gedung, acara ini akan diinterupsi selama beberapa menit untuk pengumuman penting terkait status kepemilikan aset dan izin penyelenggaraan acara," ujar sang manajer. Ibu Widya terperangah. "Pemilik gedung? Saya sudah bayar lunas gedung ini. Randy, lakukan sesuatu." Randy mencoba menelepon seseorang, mungkin koneksinya di kepolisian atau rekan bisnisnya. Namun wajahnya mendadak pucat saat melihat layar ponselnya. Sinyal, tidak ada sinyal. Seluruh gedung ini dijamming. Maya melirik jam tangannya. 10 menit tersisa dari janji 30 menitku. "Kalian ingin rumahku untuk kado pernikahan Siska, bukan?" Maya memberi isyarat dengan tangannya. Tiba-tiba, layar proyektor raksasa di belakang pelaminan yang tadinya menampilkan foto-foto prewedding Siska yang romantis, mendadak berubah gelap. Sedetik kemudian, muncul sebuah dokumen legal yang dipindai dengan sangat jelas. Itu adalah akta kepemilikan rumah di Menteng. Nama yang tertera di sana bukan Maya Pratama, melainkan Maya Mahardika. Dan di bawahnya, terdapat lampiran sumber dana. Rekening pribadi yang saldo akhirnya membuat beberapa tamu di barisan depan terkesiap hingga menjatuhkan gelas mereka. "Rumah itu," kata Maya sambil menatap Siska yang kini tampak gemetar, "tidak akan pernah menjadi milikmu. Karena mulai detik ini, bukan hanya rumah itu yang tertutup untuk kalian, tapi seluruh dunia bisnis yang kalian banggakan akan runtuh." Kamu memalsukan dokumen ini," teriak Ibu Widya histeris. "Security, tangkap dia. Dia ingin menipu kita semua." Di tengah teriakan histeris Ibu Widya, lampu aula mendadak meredup, hanya menyisakan satu lampu sorot yang mengarah tepat pada Maya. Di saat yang sama, suara sirine mobil polisi dan beberapa kendaraan hitam mewah terdengar berhenti di lobi hotel. Maya melangkah maju satu langkah lagi, tepat ke bawah hidung Ibu Widya yang kini gemetar ketakutan tanpa alasan yang jelas. "Waktunya habis," bisik Maya tanpa mikrofon, namun suaranya terdengar sangat mematikan. "Bersiaplah untuk jatuh, Ibu mertua. Dan Randy, selamat atas perceraian kita yang paling mahal di abad ini." Tepat saat itu, pintu aula terbuka lebar kembali, dan sepasukan pria berseragam hitam dengan logo Mahardika Group masuk ke dalam ruangan, membawa map-map merah yang akan mengubah hidup keluarga Pratama menjadi mimpi buruk dalam hitungan detik. Aula yang tadinya penuh dengan musik ceria kini berubah menjadi pengadilan yang mencekam. Siska, sang pengantin wanita, menggenggam buket bunganya begitu erat hingga batang-batang mawar itu patah. Randy berdiri kaku, matanya tak lepas dari layar proyektor yang menampilkan angka-angka fantastis. Angka yang bahkan tidak pernah ia impikan dalam rekening bisnisnya sendiri. "Maya, apa-apaan ini? Dari mana kamu mendapatkan dokumen palsu itu?" Randy mencoba menggertak, namun suaranya pecah di ujung kalimat. "Kamu pikir dengan menyewa aktor-aktor ini dan meretas layar proyektor, kamu bisa menakuti ibuku?" Maya tidak menjawab. Ia hanya melirik jam tangannya. Sebuah Patek Philippe langka yang selama ini ia simpan di brankas tersembunyi, yang kini melingkar anggun di pergelangan tangannya. Ia berjalan perlahan menuju meja bundar paling depan, tempat para pejabat dan klien besar Randy duduk. "Pak Baskoro, silakan masuk," ucap Maya dengan nada bicara yang begitu berwibawa.
Seorang pria parubaya dengan setelan jas handmade yang sangat mahal melangkah masuk. Kehadirannya membuat beberapa pengusaha di ruangan itu berdiri secara spontan. Mereka mengenali pria itu. Baskoro adalah pengacara legendaris yang hanya menangani kasus-kasus bernilai triliunan rupiah dan merupakan representasi hukum dari Mahardika Property Holdings. Selamat malam, Nona Mahardika. Baskoro membungkuk hormat di depan Maya. Semua instruksi Anda telah dilaksanakan. Tim audit kami telah menarik seluruh dukungan likuiditas dari rekening Pratama Group efektif 5 menit yang lalu. Ibu Widya tertawa hambar. Suaranya terdengar seperti cekikan. Likuiditas apa? Dukungan apa? Perusahaan anakku sukses karena kerja kerasnya sendiri. Jangan mengada-ada. Pengacara gadungan. Maya menoleh ke arah ibu mertuanya. Tatapannya sedingin es di kutub. Ibu merasa Randy hebat? Ibu pikir proyek pembangunan apartemen di pusat kota itu didapat karena lobi Randy? Tidak, Bu. Itu adalah proyek Mahardika Group. Saya yang memerintahkan direksi saya untuk memberikan kontrak itu pada Randy secara anonim, agar dia punya harga diri sebagai seorang suami. Bohong, teriak Siska dari atas pelaminan. Mas Randy itu jenius bisnis. Kamu cuma iri karena kamu tidak punya apa-apa. Maya mengeluarkan ponsel hitamnya. Ia menekan tombol loudspeaker. Halo, Direktur Utama Bank Nasional? Ya. Ini Maya Mahardika. Saya ingin mengonfirmasi pembatalan jaminan pribadi atas pinjaman modal kerja PT Pratama Sejahtera. Ya, sekarang juga. Hanya dalam hitungan detik, ponsel di saku jas Randy bergetar hebat. Bukan satu kali, tapi berkali-kali. Randy merogoh ponselnya dengan tangan gemetar. Wajahnya yang tadi memerah karena marah, kini berubah pucat pasi seputih kapas. Halo? Ya, Pak? Apa? Kredit macet, tapi termin pembayaran masih bulan depan. Apa? Jaminan dicabut? Tunggu, Pak. Jangan tutup. Randy berteriak histeris pada ponselnya. Namun sambungan sudah terputus. Belum sempat ia bernapas, panggilan lain masuk. Kali ini dari manajer operasional perusahaannya. Pak Randy. Gawat. Semua vendor menarik barang mereka. Mereka bilang kontrak kita dibatalkan secara sepihak karena kita dianggap tidak memiliki kemampuan finansial lagi. Investor utama kita, Yayasan Cahaya Abadi, baru saja menarik seluruh saham mereka. Randy terduduk lemas di anak tangga pelaminan. Yayasan Cahaya Abadi adalah penyokong dana tunggal yang membuat perusahaannya tetap berdiri selama 3 tahun terakhir. Dan yayasan itu adalah milik Maya. Maya, apa yang kamu lakukan? Bisik Randy, menatap istrinya dengan ngeri. Kamu menghancurkan aku? Aku suamimu. Suami. Maya mendekat. Langkahnya pelan namun setiap ketukan hak sepatunya terasa seperti palu yang menghantam jantung Randy. Suami mana yang membiarkan istrinya diperlakukan seperti pelayan? Suami mana yang diam saja saat ibunya menampar istrinya di depan umum? Kamu bukan suamiku. Randy, kamu hanyalah sebuah investasi gagal yang sedang aku likuidasi. Ibu Widya mulai merasakan sesak di dadanya. Ia menatap para tamu undangan, berharap ada yang membelanya. Namun, para pengusaha yang tadi memujinya kini perlahan mundur. Mereka adalah orang-orang cerdas. Mereka tahu kapan harus meninggalkan kapal yang tenggelam. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini pesta pernikahan putriku. Teriak Ibu Widya, mencoba menyerang Maya dengan kuku-kuku tajamnya. Namun, 2 asisten Maya dengan sigap menghalanginya. Satu hal lagi, Ibu Widya yang terhormat. Maya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat cantik namun mematikan. Ingat perhiasan berlian yang dipakai Siska sekarang? Itu dipesan atas nama akun korporat perusahaanku. Karena kontrak kerjasama dengan keluarga kalian sudah berakhir, maka semua fasilitas yang dipinjamkan harus dikembalikan, termasuk perhiasan itu, dan mobil pengantin di depan. Siska memegangi kalung di lehernya. Matanya melotot horor. Tidak, ini milikku. Ini kado dari Mas Randy. Randy membelinya menggunakan uang perusahaan yang modalnya dari aku. Siska. Maya berkata dengan dingin.
Jadi secara hukum, itu milikku. Maya kembali menempelkan ponsel ke telinganya. Pak Baskoro, kirimkan tim penilai. Saya ingin setiap aset yang dibeli dengan uang, bantuan, saya ditarik malam ini juga. Jangan sisakan apapun untuk mereka, kecuali baju yang melekat di badan. Suasana aula yang mewah itu kini berubah menjadi kekacauan. Para tamu mulai berbisik-bisik riuh. Beberapa bahkan mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Skandal terbesar tahun ini sedang terjadi di depan mata mereka. Maya berbalik, membelakangi pelaminan yang kini tampak seperti reruntuhan martabat keluarga Pratama. Ia menatap manajer hotel yang sejak tadi berdiri siaga. Kosongkan aula ini dalam 10 menit. Saya tidak ingin melihat sampah di gedung milik saya ini. Perintah Maya. Baik, Nona Mahardika. Jawab sang manajer dengan patuh. Maya berjalan menuju pintu keluar. Namun ia berhenti sejenak di samping Randy yang masih terduduk tak berdaya. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil, dan menjatuhkannya tepat di depan wajah Randy. Itu surat gugatan cerai dan bukti pengalihan aset rumah Menteng yang asli. Aku tidak perlu membawanya ke sini dalam 30 menit. Karena rumah itu memang tidak pernah bisa kalian sentuh sejak awal. Bisik Maya. Selamat menikmati kemiskinan, Randy. Itu adalah kado pernikahan yang paling pantas untuk adikmu. Maya melangkah pergi dengan anggun, diikuti oleh barisan pengawal dan pengacaranya. Di belakangnya, suara teriakan histeris Ibu Widya dan tangisan Siska mulai memecah kesunyian. Namun Maya tidak menoleh sedikitpun. 30 menit yang ia minta telah berlalu. Dan ia baru saja meruntuhkan sebuah dinasti yang dibangun di atas kesombongan dan air matanya. Keheningan yang mencekam menyelimuti aula selama beberapa detik sebelum akhirnya pecah oleh gumaman riuh dari ratusan tamu. Meja-meja bundar yang tadinya tertata rapi kini menjadi pusat kegelisahan. Para pengusaha kelas kakap yang duduk di baris depan, orang-orang yang tadi tertawa bersama Ibu Widya, kini sibuk dengan ponsel mereka. Wajah-wajah yang tadinya penuh sanjungan kini berubah menjadi topeng kecemasan. Apa maksudnya ini? Saham Pratama Group anjlok 15% dalam 10 menit. Seru seorang pria tambun di meja nomor 4. Ia adalah salah satu investor utama Randy. Randy, jelaskan apa yang terjadi. Siapa perempuan ini sebenarnya? Randy tidak mampu menjawab. Ia masih berlutut di anak tangga pelaminan. Menatap layar ponselnya yang terus-menerus menampilkan notifikasi kegagalan transaksi dan pembatalan kontrak. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan selama 3 tahun runtuh seperti istana pasir yang diterjang ombak pasang. Di sisi lain, Ibu Widya mencoba mendapatkan kembali kendalinya. Ia berteriak pada manajer hotel dengan telunjuk bergetar. "Manajer, saya sudah bayar gedung ini. Usir perempuan penipu ini sekarang. Dia merusak acara suci putriku." Manajer hotel, Pak Gunawan, hanya menatap Ibu Widya dengan tatapan kasihan yang dingin. "Mohon maaf, Nyonya Widya. Dana yang Anda gunakan untuk deposit gedung ini terdeteksi berasal dari rekening korporat yang statusnya saat ini dibekukan karena indikasi penyalahgunaan aset. Secara teknis, reservasi Anda batal demi hukum." "Apa?" Ibu Widya hampir terjatuh jika tidak segera memegang pilar dekorasi. "Batal? Ini pernikahan. Kamu tidak bisa membatalkannya di tengah jalan." Siska, sang pengantin, mulai menangis histeris. Make up mahalnya luntur, meninggalkan garis-garis hitam di pipinya. Suaminya, Adit, yang sejak tadi diam, kini melangkah mundur menjauhi Siska. Adit adalah tipe pria yang menikahi Siska karena mengira keluarga Pratama adalah tambang emas. Melihat situasi ini, naluri bertahan hidupnya mulai bekerja. "Siska, apa ini benar? Jadi selama ini keluargamu hanya menggunakan dana dari kakak iparmu?" Tanya Adit dengan nada menuduh. "Adit, sayang, jangan dengarkan dia. Maya itu gila. Dia cuma ingin balas dendam karena aku minta rumah itu." Siska mencoba meraih tangan suaminya, namun Adit menepisnya kasar. Sementara itu, Maya duduk dengan tenang di salah satu kursi tamu yang paling depan. Ia tidak lagi bergerak sebagai pelayan. Ia duduk menyilangkan kaki,
memerhatikan kekacauan itu dengan ketenangan seorang jenderal yang sedang mengamati medan perang dari kejauhan. 10 menit lagi, Pak Baskoro, ucap Maya sambil menyesap segelas air mineral yang dibawakan asistennya. Pastikan semua tamu VIP yang memiliki hubungan bisnis dengan Mahardika Group segera meninggalkan ruangan ini jika mereka tidak ingin nama mereka ikut tercemar dalam tuntutan hukum besok pagi. Pak Baskoro mengangguk. Ia melangkah menuju podium, mengambil alih mikrofon. Hadirin sekalian, saya berbicara atas nama Mahardika Property Holdings. Bagi Anda yang memiliki kontrak aktif dengan kami, Nona Maya memberikan waktu 5 menit untuk meninggalkan aula ini secara tertib. Tetap berada di sini setelah batas waktu berakhir akan dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap pihak yang sedang kami tuntut secara hukum atas penggelapan dana perusahaan. Pernyataan itu seperti bunyi peluit dimulainya sebuah perlombaan. Dalam sekejap, para tamu penting berhamburan menuju pintu keluar. Mereka tidak peduli lagi pada protokol pernikahan atau salam perpisahan. Kursi-kursi tergeser kasar, gelas-gelas pecah tersenggol, dan dalam waktu singkat, aula yang tadinya sesak itu mulai kosong melompong, menyisakan keluarga Pratama, kerabat dekat mereka, dan tim Maya. Maya, tega-teganya kamu. Randy akhirnya berdiri, mencoba mendekati istrinya dengan amarah yang meledak. Aku suamimu. Aku mencintaimu. Maya berdiri, membuat Randy terhenti seketika karena wibawa yang terpancar dari sosok istrinya. Kamu mencintaiku, Randy? Atau kamu mencintai subsidi bulanan yang aku berikan lewat yayasan itu? Kamu mencintaiku saat kamu membiarkan ibumu menghinaku setiap hari? Kamu mencintaiku saat kamu membiarkan Siska memakai perhiasanku tanpa izin? Maya melangkah mendekat, memperpendek jarak hingga ia bisa melihat keringat dingin di dahi Randy. Cinta tidak membiarkan pasangannya dipermalukan di depan umum. Cinta tidak menampar wajah istrinya demi sebuah rumah di Menteng. Aku tidak menamparmu. Ibu yang melakukannya. Bela Randy pengecut. Dan kamu diam saja. Diammu adalah tamparan yang lebih keras. Randy. Bisik Maya tajam. Tiba-tiba, suara deru mesin kendaraan berat terdengar dari luar lobi hotel. Cahaya lampu dari kendaraan-kendaraan itu menembus kaca jendela aula. Beberapa pria berseragam petugas penyitaan resmi, lengkap dengan atribut pengadilan, masuk ke dalam ruangan. Mereka membawa segel plastik kuning dan surat perintah resmi. Waktunya habis. Maya melirik jam tangannya tepat saat jarum detik menyentuh angka 12. 30 menit sudah lewat. Ibu Widya menjerit saat seorang petugas mulai memasang segel pada kotak amplop sumbangan dan beberapa dekorasi mewah yang belum lunas dibayar. Jangan sentuh itu. Itu milik kami. Randy, usir mereka. Namun Randy hanya bisa terpaku. Ia melihat tim audit Maya mulai mendata satu persatu aset yang ada di sana. Nona Maya, panggil salah satu asistennya yang memegang tablet. Laporan terbaru masuk. Mobil pengantin Rolls-Royce di depan sudah diamankan karena dibeli dengan dana perusahaan tanpa izin direksi. Selain itu, apartemen yang dijanjikan Ibu Widya untuk Siska juga sudah kami blokir aksesnya karena sertifikatnya merupakan jaminan atas hutang Pratama Group yang jatuh tempo detik ini. Siska yang mendengar itu langsung jatuh terduduk di lantai pelaminan yang kini terasa sangat dingin. Ia menatap gaun pengantinnya yang mewah, menyadari bahwa besok ia mungkin tidak akan punya tempat untuk tidur. Maya, kumohon jangan lakukan ini di depan semua orang. Rintih Ibu Widya. Harga dirinya akhirnya hancur. Ia mulai sadar bahwa wanita yang ia tampar tadi bukan sekadar menantu, melainkan pemilik seluruh napas finansial keluarganya. Maya hanya menatap ibu mertuanya dengan tatapan datar. Ibu yang memilih panggung ini. Ibu yang ingin pamer di depan semua tamu. Jadi, nikmatilah sisa pestanya, ibu mertua. Pesta kehancuran kalian sendiri. Maya berbalik, memberikan kode kepada timnya untuk mulai bergerak keluar. Ia tidak ingin menghabiskan 1 detik pun lagi di tempat yang penuh kepalsuan ini. Namun, sebelum ia benar-benar keluar, ia berhenti di depan cermin besar di lobi aula, melihat pipinya yang masih sedikit bengkak. Ia menyentuh pipinya, lalu tersenyum tipis. 1 tamparan untuk 1 kerajaan. Kurasa itu pertukaran yang cukup adil.
Aula yang tadinya merupakan simbol kemewahan dan kekuasaan keluarga Pratama kini berubah menjadi teater kehancuran. Pintu-pintu besar yang tadinya menyambut tamu dengan ramah, kini seolah menjadi gerbang pelarian. Para pengusaha, pejabat, dan sosialita yang beberapa menit lalu berebut untuk berfoto dengan pengantin, kini saling sikut untuk mencapai pintu keluar secepat mungkin. Ibu Widya berdiri terpaku di tengah lantai dansa yang mulai kosong. Ia menatap nanar saat seorang pengusaha properti ternama, yang selama ini ia agung-agungkan sebagai mitra bisnis terbaik Randy, melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. "Pak Surya, tunggu. Kita belum selesai bicara soal proyek di pusat kota," teriak Ibu Widya, mencoba mengejar pria itu. Pak Surya berhenti sejenak. Wajahnya tampak gusar. "Bicara apa lagi, Widya? Anda gila? Anda menampar putri dari keluarga Mahardika di depan umum? Saya tidak ingin perusahaan saya ikut terseret ke dalam lubang kubur yang Anda gali sendiri. Hubungan kita selesai hari ini." Pria itu pergi begitu saja, meninggalkan Ibu Widya yang megap-megap seperti ikan kekurangan oksigen. Ia menoleh ke arah Randy, berharap anaknya bisa melakukan sesuatu. Namun Randy tampak seperti mayat hidup. Suaminya itu hanya menatap layar ponselnya yang kini penuh dengan pesan singkat dari bagian legal berbagai bank, status kredit, default, aset dalam pengawasan. Sementara itu, Maya masih berdiri di dekat pintu keluar, dikelilingi oleh para pengawalnya yang berbadan tegap. Ia memperhatikan arus manusia yang keluar dengan tatapan dingin. Setiap tamu yang lewat di depannya menundukkan kepala, tidak berani menatap mata sang ratu properti yang selama ini mereka remehkan sebagai menantu rumahan. "Nona Maya." Pak Baskoro mendekat sambil memegang tablet digitalnya. 2 menit lalu, bursa saham mencatat sentimen negatif yang luar biasa pada perusahaan afiliasi keluarga Pratama. Beberapa vendor catering dan dekorasi di gedung ini juga baru saja menerima notifikasi bahwa cek pembayaran yang diberikan Ibu Widya ditolak oleh sistem karena saldo tidak mencukupi. Maya tersenyum tipis. "Bagus. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya dipermalukan oleh uang." Tiba-tiba, suara keributan terdengar dari arah pintu masuk samping. Sekelompok pria berpakaian safari gelap masuk dengan wajah garang. Mereka bukan pengawal Maya, melainkan penagih hutang dari pihak ketiga yang selama ini memberikan pinjaman pribadi kepada Ibu Widya untuk menutupi gaya hidup mewahnya. "Mana Widya Pratama?" teriak salah satu pria bertato di lengan. "Kami dengar aset kalian sedang dibekukan. Bayar hutang bunga bulan ini sekarang juga, atau perhiasan yang kalian pakai kami sita di sini." Siska menjerit ketakutan, bersembunyi di balik punggung Adit. Namun Adit, yang sudah kehilangan kesabaran dan merasa tertipu oleh keluarga kaya palsu ini, justru mendorong Siska menjauh. "Jangan libatkan aku. Aku tidak tahu apa-apa soal hutang keluarga kalian," bentak Adit. Ia melepas bunga di sakunya, melemparkannya ke lantai, lalu berjalan pergi meninggalkan istrinya yang baru ia nikahi 2 jam lalu itu. "Pernikahan ini batal. Aku akan mengurus pembatalannya besok." "Adit, jangan tinggalkan aku." Siska meraung, jatuh tersungkur di atas gaunnya yang mahal. Namun Adit tidak menoleh. Ia menghilang di balik kerumunan tamu yang tersisa. Ibu Widya mencoba melawan para penagih hutang itu. "Berani-beraninya kalian. Ini acara terhormat. Saya akan laporkan kalian ke polisi." "Polisi?" Salah satu penagih hutang tertawa meremehkan. "Lihat keluar, Bu. Polisi sudah ada di sana. Tapi mereka kesini untuk mengawal tim penyitaan aset dari Mahardika Group, bukan untuk menolong penipu seperti Anda." Maya melangkah maju, melewati para penagih hutang yang secara otomatis memberi jalan dengan rasa hormat. Ia berhenti tepat di depan Ibu Widya yang kini wajahnya sudah pucat pasi. Riasannya hancur oleh keringat dingin dan air mata. "Ibu masih ingin rumah di menteng itu?" tanya Maya dengan suara yang sangat tenang, namun menusuk. "Rumah itu masih ada. Tapi mungkin ibu lebih butuh sertifikat itu untuk membayar para pria ini agar mereka tidak menyeret ibu ke kantor polisi malam ini." "Maya, tolong jangan seperti ini," rintih Ibu Widya. Suaranya parau. Ia mencoba meraih ujung baju Maya. Namun Maya mundur selangkah,
menghindari sentuhan itu seolah-olah Ibu Widya adalah kotoran. Jangan memohon padaku, Bu. Tadi Ibu bilang aku beruntung dipungut oleh keluarga kalian, bukan? Maya memiringkan kepalanya. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan dipungut oleh siapa. Seluruh aset di ruangan ini, termasuk kursi yang Ibu duduki, sudah menjadi milik perusahaanku sebagai kompensasi atas dana yang kalian gelapkan selama 3 tahun. Randy mendekat dengan langkah limbung. Maya, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku akan menceraikan ibuku. Aku akan membelamu, tolong. Jangan hancurkan aku. Aku mencintaimu. Maya Mahardika. Maya menatap Randy dengan rasa jijik yang murni. Menceraikan ibumu? Bahkan di saat seperti ini, kamu masih menjadi pengecut yang menyalahkan orang lain. Kamu tidak mencintaiku. Randy, kamu hanya takut jatuh miskin. Dan sayangnya, ketakutanmu baru saja menjadi kenyataan. Maya berbalik arah. Tidak ingin lagi membuang oksigen untuk berbicara dengan mereka. Ia memberi isyarat kepada manajer hotel. Matikan semua lampu aula. Biarkan mereka merenung dalam kegelapan. Perintah Maya. Tapi Nona, mereka masih ada di dalam. Matikan. Sekarang. Tegas Maya. Klik. Dalam sekejap, aula yang megah itu jatuh ke dalam kegelapan total. Hanya cahaya lampu darurat berwarna merah yang menyala di sudut-sudut ruangan, memberikan suasana yang mencekam seperti di dalam film horor. Di dalam kegelapan itu, terdengar suara teriakan histeris Siska, makian para penagih hutang, dan isak tangis Ibu Widya yang meratapi kejatuhannya. Maya berjalan keluar menuju lobi utama hotel. Di sana, asistennya sudah menunggu dengan pintu mobil Maybach hitam yang terbuka. Sebelum masuk ke mobil, Maya berhenti sejenak, menghirup udara malam yang segar. Beban yang selama 3 tahun ini ia panggul sebagai menantu yang tertindas, seolah menguap begitu saja. Pak Baskoro, panggil Maya sebelum menutup pintu mobil. Ya, Nona. Pastikan besok pagi berita tentang kebangkrutan keluarga Pratama menjadi tajuk utama di semua media bisnis. Saya ingin semua orang tahu bahwa siapapun yang berani menyentuh harga diri seorang Mahardika akan membayar harganya dengan seluruh hidup mereka. Baik, Nona. Semuanya sudah diatur. Mobil mewah itu meluncur membelah kegelapan malam, meninggalkan hotel yang kini menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah kesombongan. Maya menyandarkan kepalanya di kursi kulit yang empuk, menutup matanya perlahan. Pipi kirinya mungkin masih sedikit perih, tapi rasa puas di hatinya jauh lebih besar. Balas dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata, melainkan dengan menunjukkan betapa tingginya jurang perbedaan antara dirinya dan mereka yang pernah meremehkannya. Malam yang seharusnya menjadi puncak kejayaan keluarga Pratama kini berubah menjadi parade pelarian yang memalukan. Siska, dengan gaun pengantinnya yang koyak di bagian bawah karena tersangkut kursi, berlari tertatih-tatih menuju lobi hotel. Di belakangnya, Ibu Widya mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangan mahal, yang sebenarnya juga sudah masuk dalam daftar sitaan, menghindari jepretan kamera beberapa wartawan hiburan yang entah bagaimana sudah mencium aroma skandal besar ini. Cepat, Randy, bawa mobilnya ke depan. Teriak Ibu Widya histeris. Suaranya melengking di antara deru mesin mobil para tamu yang berebut keluar dari area parkir valet. Randy datang dengan napas terengah-engah. Wajahnya yang biasa klimis kini kuyu. Keringat membasahi kemeja mahalnya. Mobil Rolls-Royce itu dikunci. Bu, petugas keamanan hotel bilang mobil itu aset perusahaan Maya dan tidak boleh dibawa keluar. Kita harus pakai taksi. Taksi. Siska menjerit. Nyaris pingsan. Aku pengantin. Randy, masa aku pulang pakai taksi? Sudah jangan banyak bicara. Cepat masuk. Randy menarik paksa adiknya ke dalam sebuah taksi daring yang baru saja menurunkan penumpang. Di dalam taksi yang sempit dan berbau pengharum ruangan jeruk yang tajam, ketiganya terdiam. Ibu Widya terus-menerus mencoba menelepon relasi-relasinya. Namun hasilnya nihil. Setiap panggilan ditolak, atau lebih buruk lagi, nomornya sudah diblokir. Kabar tentang amukan Maya Mahardika menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering.
Dunia bisnis kota ini sangat kecil, dan tak ada yang mau berteman dengan orang yang baru saja dideklarasikan sebagai musuh oleh pewaris tunggal Mahardika Group. Kita pulang ke Menteng dulu, gumam Ibu Widya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Setidaknya kita punya rumah itu. Kita bisa jual beberapa lukisan dan jam tangan koleksi almarhum ayahmu untuk menutupi hutang jangka pendek. Besok, kita bicara baik-baik dengan Maya. Dia pasti cuma emosi sesaat. Randy hanya menatap kosong keluar jendela. Ia tahu Maya. Selama 3 tahun, ia mengira Maya adalah air yang tenang dan bisa ia bendung sesukanya. Kini ia sadar, Maya adalah samudera, tenang di permukaan, namun mampu menelan seluruh dunianya dalam satu gulungan ombak. Begitu taksi berhenti di depan gerbang besar rumah mewah di kawasan Menteng itu, harapan terakhir mereka hancur berkeping-keping. Gerbang besi tempa yang biasanya terbuka otomatis itu kini dirantai besar dengan gembok baja. Di depannya, berdiri 2 orang pria berseragam safari hitam dengan logo Mahardika Security. Tak jauh dari sana, sebuah papan bicara kayu berukuran besar tertancap di halaman depan yang asri. Aset dalam pengawasan Mahardika Property Holdings. Dilarang masuk tanpa izin. Pelanggar akan diproses secara hukum. Apa-apaan ini? Ibu Widya melompat keluar dari taksi bahkan sebelum mobil itu benar-benar berhenti. Ini rumahku. Buka gerbangnya. Salah satu petugas keamanan melangkah maju. Tangannya memberi isyarat agar Ibu Widya mundur. Mohon maaf, Nyonya Widya. Berdasarkan instruksi dari kantor pusat dan bukti kepemilikan sah, properti ini telah ditarik kembali pemakaiannya oleh pemilik lahan. Seluruh akses telah dibekukan. Saya tinggal di sini. Barang-barang saya di dalam. Teriak Ibu Widya. Ia mulai memukul-mukul gerbang besi itu hingga tangannya memerah. Maya, keluar kamu penipu. Jangan sembunyi di dalam. Nona Maya tidak ada di sini, Nyonya. Petugas itu menjawab datar. Dan mengenai barang pribadi Anda, tim kurasi kami sedang mendatanya. Barang yang terbukti dibeli dengan dana pribadi Anda akan dikirimkan ke alamat yang Anda tentukan besok. Namun, barang yang dibeli dengan fasilitas perusahaan, termasuk brankas di kamar utama, tetap berada di bawah segel. Siska jatuh terduduk di trotoar. Gaun pengantin putihnya kini kotor terkena debu jalanan. Perhiasanku, mas kawinku, semua ada di dalam brankas itu. Randy, lakukan sesuatu. Randy mendekat ke gerbang, mencoba bicara dengan nada lebih rendah. Pak, tolonglah. Saya suaminya. Saya cuma mau ambil kunci mobil cadangan dan beberapa pakaian. Istri saya pasti cuma salah paham. Petugas itu menggeleng. Perintahnya jelas, Pak Randy. Tidak ada pengecualian. Dan satu lagi, ini ada surat untuk Anda. Petugas itu menyelipkan sebuah amplop coklat melalui celah gerbang. Randy menerimanya dengan tangan gemetar. Saat ia membukanya di bawah lampu jalan yang temaram, jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu bukan sekadar surat cerai. Itu adalah rincian audit forensik selama 3 tahun terakhir. Di sana tertera setiap rupiah yang dicuri Randy dari dana operasional perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah keluarganya, termasuk kado-kado mahal untuk selingkuhannya yang selama ini ia kira tertutup rapat. Maya tahu semuanya. Bisik Randy lemas. Dia tahu soal apartemen yang kubelikan untuk Linda, dia tahu soal judi bola itu. Ibu Widya merebut kertas itu. Matanya membelalak. Apa? Randy, kamu pakai uang perusahaan untuk perempuan lain? Dan sekarang dia menuntut kita mengembalikan semuanya. Di bagian akhir surat itu, ada tulisan tangan yang sangat rapi namun tegas dengan tinta merah. Jangan harap ada belas kasihan. Tamparan di pesta tadi adalah pembuka. Surat kaleng ini adalah hidangan utamanya. Sampai jumpa di pengadilan tindak pidana pencucian uang, Randy. Tiba-tiba, sebuah mobil patroli polisi berhenti di belakang taksi mereka. 2 orang petugas keluar dan berjalan menghampiri mereka. Saudara Randy Pratama dan Nyonya Widya. Tanya petugas polisi itu. Iya, Pak. Ada apa? Jawab Randy dengan suara mencicit.
Kami menerima laporan atas dugaan penggelapan aset dan penyalahgunaan dana korporat dengan nilai kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Kami memiliki surat perintah untuk membawa Anda berdua ke kantor polisi untuk dimintai keterangan awal. Tidak, ini salah paham. Menantuku yang melakukan ini. Ibu Widya meronta saat polisi memegang lengannya. Siska, tolong ibu. Namun Siska hanya bisa menangis sesenggukan di pinggir jalan. Sendirian, tanpa suami, tanpa rumah, dan tanpa masa depan. Para tetangga di kawasan elit itu mulai keluar ke balkon rumah mereka, menonton drama nyata yang jauh lebih seru daripada sinetron manapun. Keluarga Pratama yang sombong itu kini diangkut ke mobil polisi tepat di depan rumah yang tadi mereka klaim sebagai milik mereka. Dari kejauhan, di dalam sebuah mobil hitam yang terparkir agak jauh di bawah bayangan pohon, Maya memerhatikan adegan itu melalui jendela yang gelap. Ia mematikan tabletnya, menghela napas panjang, dan berkata pada sopirnya, "Jalan, Pak. Saya ingin istirahat di hotel." Permainan baru saja dimulai, dan Maya Mahardika baru saja menyelesaikan babak pemanasan. Dinginnya dinding kantor polisi di tengah malam terasa jauh lebih menusuk daripada pendingin ruangan di Hotel Bintang 5 tadi. Ibu Widya duduk di bangku kayu keras, masih mengenakan kebaya sutranya yang kini tampak kusam dan kusut. Di sampingnya, Randy menunduk dalam. Tangannya gemetar hebat saat seorang penyidik meletakkan setumpuk dokumen setebal bantal di atas meja besi. "Saudara Randy, ini adalah rincian aliran dana dari Mahardika Property ke rekening pribadi Anda selama 3 tahun terakhir," ujar penyidik itu dengan nada datar yang mematikan. "Statusnya bukan gaji, bukan juga bonus. Ini tercatat sebagai dana talangan darurat, yang Anda manipulasi seolah-olah sebagai keuntungan proyek. Totalnya mencapai 45 miliar rupiah. Itu uang istri saya. Dia yang memberikannya." Randy membela diri, suaranya parau. "Secara hukum, itu uang korporat, saudara Randy. Dan istri Anda, maksud saya, Nona Maya Mahardika, telah memberikan pernyataan tertulis bahwa ia tidak pernah memberikan izin penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk membeli aset atas nama pihak ketiga." Penyidik itu membalik halaman dokumen ke sebuah foto satelit dan bukti transfer, termasuk sebuah unit apartemen di kawasan SCBD atas nama Linda Astuti. Siapa dia? Wajah Ibu Widya seketika menegang. Ia menoleh ke arah putranya dengan tatapan tak percaya. "Randy? Apartemen? Linda siapa? Bukannya kamu bilang uang itu habis untuk ekspansi kantor?" Randy tidak menjawab. Ia ingin sekali menghilang dari muka bumi. Ternyata, selama ini Maya tidak pernah buta. Sambil berperan sebagai istri yang patuh dan menerima makian mertuanya, Maya diam-diam mengumpulkan setiap bukti pengkhianatan Randy. Maya membiarkan Randy mencuri lebih banyak, hanya agar jeratan hukumnya semakin mencekik saat waktunya tiba. Dan untuk Anda, Nyonya Widya, penyidik itu beralih pada sang ibu mertua. "Kami memiliki bukti rekaman pembicaraan Anda dengan seorang maklar tanah untuk mencoba menjaminkan sertifikat rumah di Menteng tersebut, yang bukan milik Anda, demi mendapatkan pinjaman tunai 10 miliar rupiah. Itu masuk kategori percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen." Ibu Widya jatuh terduduk. Ia merasa jantungnya diremas. Saya cuma mau modal untuk butik Siska." Di sudut ruangan yang gelap, pintu terbuka. Pak Baskoro masuk dengan langkah tenang. Tas kerja kulitnya berkilat tertimpa lampu neon. Ia meletakkan sebuah map merah di depan Randy dan ibunya. "Nona Maya tidak ingin kalian hanya mendekam di sini," ucap Baskoro dengan senyum tipis yang mengerikan. "Beliau ingin kalian melihat kehancuran total kalian sebelum vonis dijatuhkan." Baskoro menyalakan sebuah tablet dan memutarnya ke arah mereka. Layar itu menampilkan siaran berita bisnis pagi yang sudah naik cetak secara digital. Skandal terbesar. Dinasti palsu keluarga Pratama runtuh dalam semalam. Pewaris Mahardika Group gugat cerai dan pidanakan suami atas penggelapan triliunan rupiah. Foto Randy yang sedang digiring ke mobil polisi tadi malam terpampang jelas sebagai headline. Semua aset mereka, mobil, perhiasan, hingga perabotan rumah tangga di Menteng, kini sedang dalam proses pelelangan oleh kurator untuk menutupi kerugian perusahaan.
Satu hal lagi, tambah Baskoro. Siska, putri Anda. Karena suaminya langsung membatalkan pernikahan semalam, dan karena Siska terbukti ikut menikmati hasil penggelapan dana berupa tas-tas mewah dan liburan luar negeri, ia juga sedang dijemput untuk dimintai keterangan. Tidak, jangan Siska, teriak Ibu Widya histeris. Ia mencoba meraih kerah baju Baskoro, namun petugas polisi segera menahannya. Maya kejam. Dia iblis. Bagaimana bisa dia menghancurkan keluarga yang sudah menerimanya? Menerimanya. Baskoro membetulkan letak kacamatanya. Nyonya, Anda memperlakukannya seperti budak. Anda menamparnya di depan umum. Anda mencoba merampas warisan satu-satunya dari ayahnya untuk kado pernikahan putri Anda yang manja. Nona Maya tidak menghancurkan kalian. Kalianlah yang menghancurkan diri sendiri dengan keserakahan yang bodoh. Randy menatap Baskoro dengan mata merah. Di mana dia? Aku ingin bicara dengan Maya. Dia masih mencintaiku. Aku tahu itu. Ini hanya gertakan, kan? Baskoro tertawa pendek. Suara yang jarang keluar dari mulut pengacara kaku itu. Mencintai Anda? Saudara Randy, Nona Maya menginstruksikan saya untuk menyampaikan satu pesan terakhir. Hadiah pernikahan yang sebenarnya untuk Siska bukan rumah di Menteng, tapi kenyataan bahwa mulai hari ini, kalian tidak akan pernah lagi memiliki nama baik di negeri ini. Baskoro bangkit berdiri, merapikan jasnya. Oh, dan satu detail kecil. Rumah di Menteng itu? Nona Maya sudah menyumbangkannya pagi ini ke sebuah yayasan panti asuhan yatim piatu. Beliau bilang, rumah itu terlalu suci untuk dikotori oleh orang-orang seperti kalian. Setelah Baskoro pergi, keheningan yang menyesakkan kembali menyelimuti ruangan itu. Randy menatap borgol di tangannya, menyadari bahwa hidupnya sebagai pengusaha sukses hanyalah gelembung sabun yang ditiup oleh istrinya sendiri, dan kini gelembung itu telah pecah. Ibu Widya mulai meratap, memanggil-manggil nama suaminya yang sudah tiada, menyesali mengapa ia harus memancing amarah seekor naga yang sedang menyamar sebagai kucing rumah. Namun semuanya sudah terlambat. Pagi itu, saat matahari mulai terbit di ufuk timur, keluarga Pratama menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Maya tidak pernah menjadi bagian dari keluarga mereka. Maya adalah pemilik dari setiap inci tanah yang mereka pijak, setiap sen yang mereka belanjakan, dan kini, Maya adalah pemilik dari sisa hidup mereka yang akan dihabiskan di balik jeruji besi. Histeris itu kini berubah menjadi keputusasaan yang sunyi. Di sel yang dingin, mereka hanya bisa membayangkan Maya yang sedang duduk di kantor mewahnya, meminum kopi, sambil melihat dunia yang baru saja ia bersihkan dari benalu seperti mereka. Matahari pagi yang cerah biasanya menjadi simbol harapan, namun bagi Siska, cahaya itu terasa seperti lampu interogasi yang menelanjangi kemalangannya. Ia berdiri di trotoar depan kantor polisi, masih mengenakan gaun pengantin yang kini sudah berubah warna menjadi abu-abu kecoklatan karena debu dan noda. Rambutnya yang dihiasi tiara mutiara imitasi tampak kusut Masai. Adit, pria yang baru beberapa jam menjadi suaminya, benar-benar menghilang. Ponselnya mati, dan keluarga Adit sudah mengirimkan pesan singkat melalui pengacara bahwa mereka akan mengajukan pembatalan pernikahan atas dasar penipuan identitas dan status finansial. Siska kini benar-benar sebatang kara. Mbak, mohon maaf. Mbak tidak bisa terus berdiri di sini menghalangi jalan. Tegur seorang petugas kebersihan dengan nada ketus. Orang-orang yang lewat sesekali meliriknya dengan tatapan jijik atau kasihan. Beberapa bahkan mulai berbisik sambil menunjuk-nunjuk wajahnya yang masuk di berita pagi tadi. Siska merogoh tas pesta kecilnya. Tidak ada uang tunai. Hanya kartu kredit yang semuanya sudah berstatus decline. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemui Maya. Dalam otaknya yang dangkal, ia masih berpikir bahwa Maya adalah Mbak Maya yang lemah lembut, yang selama 3 tahun selalu mengalah saat ia merebut tas atau sepatu mahalnya. Dia pasti cuma mau pamer kekuatan. Dia tidak mungkin setega itu padaku, gumam Siska, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang hancur, Siska menumpang taksi sisa uang di saku gaunnya menuju Mahardika Tower, gedung pencakar langit yang menjadi pusat kerajaan bisnis Maya. Begitu sampai di lobi yang megah dengan langit-langit setinggi 10 meter,
Siska mencoba masuk. "Saya ingin bertemu Maya Mahardika. Saya adik iparnya," teriak Siska pada resepsionis yang tampak sangat elegan. Resepsionis itu menatap Siska dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya penuh penghinaan. "Mohon maaf, Nona. Nona Mahardika tidak memiliki jadwal pertemuan dengan siapapun dari keluarga Pratama. Dan berdasarkan perintah keamanan, Anda dilarang berada di area gedung ini. Kamu tidak tahu siapa saya. Saya Siska Pratama." "Kami tahu persis siapa Anda, Nona Siska." Suara dingin itu datang dari arah belakang. Pak Baskoro berdiri di sana bersama dua petugas keamanan bertubuh besar. "Dan karena itulah Anda tidak diperbolehkan masuk. Namun, Nona Maya mengizinkan Anda menunggu di area taman luar selama 5 menit. Beliau akan lewat saat menuju mobilnya." Siska berlari ke area taman samping, menunggu dengan jantung berdebar. Tak lama kemudian, pintu kaca otomatis terbuka. Serombongan orang dengan setelan jas rapi keluar, dan di tengah-tengah mereka, Maya melangkah dengan keanggunan yang mengintimidasi. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan setelan kerja berwarna putih gading yang sangat kontras dengan pemandangan Siska yang kumal. Mbak Maya." Siska menerjang maju, namun langsung dihadang oleh pengawal. Ia jatuh berlutut di atas rumput. "Mbak, tolong. Ibu dan Mas Randy ditahan. Adit meninggalkanku. Aku tidak punya tempat tinggal, Mbak." Maya berhenti melangkah. Ia melepaskan kacamata hitamnya perlahan, menatap Siska yang sedang bersimpuh di kakinya. Tidak ada benci di mata Maya. Yang ada hanyalah kekosongan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. "Mbak, aku minta maaf soal rumah itu. Aku tidak jadi minta rumah menteng. Tolong cabut laporannya. Mbak, kita kan keluarga." Ratap Siska sambil mencoba meraih ujung sepatu Maya. Maya menarik kakinya mundur sedikit. "Keluarga? Siska, keluarga tidak mencuri uang dari perusahaan saudaranya untuk membeli tas Hermes. Keluarga tidak menghina kakak iparnya sebagai sampah yang dipungut, hanya karena dia memakai baju sederhana. Aku hilaf. Mbak, itu semua ide ibu. Jangan salahkan ibumu saja. Kamu menikmati setiap sen yang dicuri Randy. Siska, kamu tahu dari mana uang itu berasal, tapi kamu menutup mata karena kamu terlalu mencintai kemewahan yang bukan milikmu." Maya membungkuk sedikit, suaranya rendah namun tajam. "Sekarang, kemewahan itu sudah ditarik kembali. Kamu tahu apa yang tersisa? Hanya dirimu yang kosong tanpa martabat. Mbak, setidaknya beri aku uang untuk makan dan hotel semalam saja." Maya tersenyum tipis. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan selembar uang Rp20.000 yang tampak sangat lusuh, uang yang mungkin ia dapat sebagai kembalian parkir. Ia menjatuhkan uang itu di depan Siska. "Itu adalah nilai dari rasa hormatku padamu sekarang, Siska. Rp20.000. Gunakan untuk naik angkutan umum ke rumah kerabatmu yang mungkin masih mau menerimamu." "Oh, tunggu, kurasa tidak ada kerabat yang mau menerima keluarga narapidana penggelapan uang." Maya kembali memakai kacamatanya. "Pak Baskoro, pastikan semua barang pribadi Siska yang ada di rumah menteng disumbangkan ke panti asuhan, termasuk gaun-gaun mahalnya. Dia tidak butuh itu lagi di tempat yang akan ia tuju nanti." "Mbak Maya, kamu jahat. Kamu kejam," teriak Siska saat Maya berjalan menjauh menuju mobil limousinenya. Maya tidak menoleh. Saat pintu mobil tertutup, Siska hanya bisa melihat bayangan dirinya sendiri di kaca mobil yang gelap. Bayangan seorang wanita yang dulu begitu sombong, kini hancur berkeping-keping karena keserakahannya sendiri. Di dalam mobil, Maya menghela napas panjang. Ia melihat ke arah gedung pencakar langit miliknya yang menjulang tinggi. Pesta pernikahan itu sudah lama berakhir, dan hari ini, ia benar-benar telah memutus tali terakhir yang mengikatnya pada masa lalu yang penuh penghinaan. "Ke bandara, Pak," ucap Maya pada sopirnya. "Saya butuh liburan di Paris untuk melupakan bau sampah dari keluarga itu." Keluarga Pratama telah runtuh sepenuhnya. Randy dan ibunya menghadapi ancaman penjara puluhan tahun. Siska menjadi gelandangan sosial yang dijauhi semua orang, dan Maya Mahardika kembali ke tahtanya,
lebih kuat dan lebih bersinar daripada sebelumnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam penuh air mata dan amarah di gedung pernikahan itu. Langit Paris sore itu berwarna jingga kemerahan, memantulkan cahaya indah di atas permukaan sungai Seine. Maya duduk di balkon suite pribadinya, menyesap teh chamomile hangat sambil memandang menara Eiffel yang mulai berpendar. Di atas meja marmer di depannya, tergeletak beberapa surat kabar Indonesia dan dokumen hukum terbaru yang dikirimkan oleh Pak Baskoro melalui kurir diplomatik. Maya meraih dokumen itu. Judul besarnya tertulis, "Vonis akhir kasus penggelapan dana Mahardika Group. Randy Pratama dijatuhi hukuman 15 tahun penjara." Hakim menyatakan bahwa tindakannya melakukan pencucian uang dan penggelapan aset perusahaan dilakukan secara sadar dan berulang. Seluruh aset pribadinya, termasuk jam tangan koleksi dan apartemen rahasianya, telah disita negara untuk menutupi kerugian perusahaan Maya. Ibu Widya tidak luput dari jeratan. Karena terbukti membantu pemalsuan dokumen jaminan rumah di Menteng, ia divonis 8 tahun penjara. Kabar terakhir menyebutkan bahwa mental Ibu Widya terguncang hebat. Ia terus-menerus berteriak di dalam selnya, menuntut pelayan untuk membawakannya sampanye dan menolak memakai baju tahanan yang kasar. Sementara itu, Siska, nasibnya mungkin yang paling tragis secara sosial. Tanpa uang, tanpa pendidikan yang mumpuni karena selama ini hanya mengandalkan paras dan harta kakaknya, Siska kini bekerja sebagai buruh cuci di sebuah pemukiman padat di pinggiran kota. Adit, suaminya yang hanya bertahan 2 jam itu, telah resmi membatalkan pernikahan mereka dan menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik keluarga. Maya meletakkan dokumen itu dengan tenang. Tidak ada ledakan kegembiraan di wajahnya. Hanya ada rasa lega yang tulus, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan tugas pembersihan rumah yang sangat kotor. "Nona Maya." Suara Pak Baskoro terdengar dari balik pintu balkon yang terbuka. "Mobil sudah siap. Acara gala dinner dengan investor Eropa akan dimulai 1 jam lagi." Maya berdiri, merapikan gaun malam berwarna biru safir yang membalut tubuhnya dengan sempurna. "Bagaimana dengan rumah di Menteng itu, Pak?" "Sudah resmi menjadi panti asuhan Mahardika, Nona. Anak-anak di sana sangat bahagia. Mereka tidak tahu bahwa rumah itu dulunya adalah tempat tinggal orang-orang yang sangat serakah," jawab Baskoro dengan senyum bangga. "Bagus. Setidaknya rumah peninggalan ayah kini dihuni oleh jiwa-jiwa yang jujur," ucap Maya pelan. Sebelum melangkah keluar, Maya berhenti sejenak di depan cermin besar. Pipi kirinya, tempat tamparan Ibu Widya mendarat 3 bulan lalu, sudah tidak berbekas sama sekali. Namun, tamparan itu akan selalu ia ingat sebagai alarm yang membangunkannya dari tidur panjang. Dulu, ia mengira cinta adalah tentang pengorbanan dan merendahkan diri agar pasangan merasa tinggi. Kini, ia sadar bahwa cinta yang sejati tidak akan pernah meminta seseorang untuk menanggalkan harga dirinya. Saat Maya melangkah keluar dari hotel menuju mobil limousinenya, puluhan fotografer internasional mulai mengabadikan momen tersebut. Ia bukan lagi Maya yang malang, bukan lagi menantu yang tertindas. Ia adalah Maya Mahardika, wanita paling berpengaruh di industri properti Asia yang baru saja membersihkan duri dari jalannya. Di belahan dunia lain, di balik jeruji besi yang dingin, Randy mungkin sedang menatap langit-langit selnya, menyesali detik di mana ia membiarkan ibunya menampar wanita yang sebenarnya memegang seluruh kunci kehidupannya. Namun, bagi Maya, nama Pratama sudah lama terhapus dari ingatannya. Pesta telah berakhir, musik telah berhenti, dan sang ratu kini telah kembali ke tahtanya yang abadi. Selesai.